Jadi bagaimana kalau kita dalam posisi telat dalam sholat taraweh, sementara kita belum sholat isya. Ini bolehkah kita misalnya kalau imam itu sholat taraweh, kita gabung tetapi dengan niat sholat isya? Karena kan dalam satu majelis atau dalam satu itu kan tidak boleh ada dua jamaah. Atau kita sholat sendiri atau menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat lail tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian sekarang ini keadaannya kita sholat tarawih di masjid itu sudah 11 rakaat ditambah dengan 2 rakaat sholat iftitah. Lalu bagaimana kalau kita misalnya mau sholat malam lagi dengan sholat yang lain? Sepertinya kebiasaan sholat di malam hari itu sudah sejuk begitu Pak, sudah enak sekali, tapi kok sepertinya kalau kita nggak ikut tarawih itu juga gimana Pak? Jadi kita menghubungkan dengan dua hadis itu, bolehkah kita sholat lagi di rumah setelah malam hari begitu dengan sendiri? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belum sholat isya, lalu kita di masjid itu sudah dimulai sholat tarawih, apa yang dilakukan? Yang jelas harus sholat isya lebih dahulu. Kalau formatnya sama, tinggal masuk. Misalnya 2 rakaat salam, ya, kita tinggal melanjutkan. Ya, tapi kalau misalnya berbeda, dia naik lagi, maka karena formatnya berbeda, jadi kita boleh mengerjakan sendiri. Ya, misalnya format yang sama, sholat duhur asar 4, ya. Nah kebetulan kita mau bergabung sama jamaah setempat, kan masih sama. Kita tinggal mengerjakan 4 dulu bagi musafir ya. Kalau ada sholat berjamaah jangan mengelompok dengan sesama musafir. Sementara di masjid itu masih ada jamaah sholat asar yang sedang dikerjakan. Nah kita caranya gabung saja. Kalau kita masih mendapatkan 4 rakaat sempurna, maka kita ikut. Nah, itu formatnya sama. Ya. Kemudian untuk tambahannya kita tinggal melaksanakan 2 rakaat. Jadi bukan dengan 2 rakaat kemudian tafarruq, ya, tapi 4 rakaat, ya. Nah, yang ini untuk sholat sunat tadi ada 2 cara. Kalau dia sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kan ada ya, 2, 5 kali. Itu dari Aisyah, ya. Itu ya ikut aja. Nanti kemudian imamnya salam kita naik. Tapi kalau tidak sama, ini yang formatnya mungkin bahasanya samalah dengan sholat jenazah. Ya, formatnya tidak sama. Tidak masang nanti. Ya, setiap sesuatu ada colokannya sendiri-sendiri. Kalau tidak sama, lebih bagus berpisah. Ya, gimana mau gabung? Ininya saja beda. Ya, jadi tapi sholat isya harus dikerjakan lebih dahulu. Itu ya Pak. Kemudian yang kedua, ya sholatnya Nabi SAW ini ya, sholat qiyamul Ramadannya atau sholat lailnya Nabi SAW atau sholat tarawih di bulan Ramadan atau witir, kita lihat dengan berbagai macam format, ya, dan pernyataan dari Aisyah. Tidak pernah Rasulullah SAW baik di dalam ataupun di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Waktu itu boleh mengerjakan 4-4-3. Atau dalam hadis yang lain rawahu Abu Dawud dari Aisyah juga, karena Rasulullah SAW yutir, berwitir. Qalat kana yutiru bi arba'in wa salasin. Beliau berwitir 4 dan 3, 7. Wasittin wasalasin 6 dan 3, ya, berarti
9, wasamanin wasalasin 8 dan 3, wa asrin wasalasin 10 dan 3, walam yakun yutiru bi angkoso min sab'in, beliau tidak berwitir kurang dari 7 rakaat, wala bi aksara min salasa asyara, dan tidak lebih dari 13 rakaat. Nah, kalau dilihat semuanya itu kan sebenarnya iya ya, ada nggak? Ini loh pernyataan perilaku Nabi SAW ketika sholat malam, nggak ada. Nah, apakah boleh melaksanakan setelah kita sholat taraweh komplit dengan witir di awal malam untuk melaksanakan sholat tahajud lagi? Tergantung pandangan masing-masing, ya. Kita saling memahami saja, saling menghormati masing-masing pandangan. Toh masing-masing ada dalilnya, ya. Kalau saya katakan sebagai sholat witir, sebagai sholat tahajud, karena tahajud itu kan sebenarnya tajudnya Nabi SAW itu kan ya, atau qiyamul lailnya Nabi SAW itu kan di ganjilnya diakhirkan, ya. Ija'alu akhir sholatikum bil lail witra, jadikanlah akhir sholat malammu menjadi ganjil. Nah, itu anjurannya. Ini hadis qauliyah. Qauliyah itu lebih tinggi derajatnya jika terjadi pertentangan dengan fi'liyah. Kalau qauliyah itu semacam menjadi ajaran. Kalau fi'liyah ya ajaran juga, tapi hanya melihat perilaku. Kadang Nabi SAW menjelaskan, ya kadang tidak. Seperti misalnya Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Padahal kan Nabi bilang tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan tidak ada sholat sunnah maksudnya, ya, tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tapi Nabi SAW itu pernah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat asar, ya. Nah, terus ada yang lihat, ditanyalah, loh, itu tadi sholat apa? Ya, ini sholat hanya untuk saya, ya. Kenapa? Karena waktu itu beliau itu menemui tamu, ya. Nah, sampai qomat tidak sholat sunnat qobliyah asar, ya. Nah, sehingga dia mengqadha sholat sunnat qobliyahnya dijadikan sebagai ba'diyah. Nah, itu dipahami ulama macam-macam, ya. Tapi umumnya ulama, dan ini yang benar, itu pengkhususan. Ada yang mengatakan pengkhususan bagi Nabi SAW, karena Nabi SAW dalam kata-katanya tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya. Ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi SAW, dan ada juga mengatakan itu bagi yang sudah terbiasa sholat qobliyah, sholat sunnah. Ya, sama juga dengan sholat qobliyah subuh fajar, ya. Jadi gitu Pak, ya. Jadi boleh melaksanakan, dan saya anggap itu sebagai sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunat mutlak tidak ada kontroversi. Sholat sunat mutlak itu pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW pada saat beliau sudah witir, tapi kemudian mengerjakan 2 rakaat lagi. Ada nanti, tapi dalam buku ini ya, dalam buku sholat sesuai tuntunan Nabi SAW yang saya berniat untuk menerbitkan, tapi belum sempat juga dengan menambahkan. Tapi sebenarnya sudah ada penjelasannya, ya. Beliau menambahkan 2 rakaat setelah witir. Nanti akan ketemu hadisnya itu, ya. Supaya tidak keliru, kelamaan. Ya, jadi sudah witir, sholat lagi 2 rakaat. Nah, itu saya anggap sebagai sholat sunat mutlak. Dan Abu Bakar itu pernah melaksanakan, karena Abu Bakar itu punya kebiasaan dia sholat witirnya di awal malam.
Umar punya kebiasaan sholat witirnya di akhir malam. Nah, suatu saat setelah Abu Bakar sholat witir di awal malam, beliau terbangun. Ya, mungkin sama dengan Ustaz Zubair ya. Terbangun, sejuk. Kok eman-eman kalau tidak sholat gitu. Ya sudah. Ya, sholat aja 2 rakaat. Tapi tidak perlu lakukan witir. Ada hadisnya. Ya, tidak perlu lakukan witir. Sholat aja 2 rakaat. Nah, ulama menyebutkan itu tahajud karena setelah bangun dari tidur. Sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan itu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu boleh dikerjakan kapan saja, di waktu yang dibolehkan tentunya. Ya, biasanya ditempatkan pada sebelum Jumatan. Ya, misalnya datang jam 11, kan 2 rakaat, masih lama, tambah lagi 2 rakaat, masih cukup, tambah lagi 2 rakaat. Tidak ada batasannya. Nah, gitu kira-kira. Baik, masih ada? Masih ada. Waktunya masih ada. Berbicara mengenai zakat tadi, sepengetahuan saya ada 7 golongan atau 8 golongan yang berhak untuk menerima, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Salah satunya adalah ghorim, ya, di antara fakir, miskin, yatim piatu dan sebagainya. Kemudian yang saya tanyakan, untuk ghorim atau orang yang terlilit hutang atau terbelit hutang ini, apakah perlu kita utamakan? Karena kita sering menjumpai baik itu di lingkungan sekitar kita, mungkin di lingkungan kerja, teman, bahkan ada saudara yang sebenarnya dia itu menurut kita itu fakir atau miskin itu, namun dia banyak hutang, dan hutangnya itu mohon maaf untuk hal-hal yang mungkin untuk penampilan, mungkin untuk dari segi fisik, dari segi untuk mencari pengakuan orang lain begitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika kita menjumpai seperti ini, itu kita utamakan untuk diberikan zakat, terutama mal kita? Bahkan itu terjadi pada mungkin saudara kita. Apakah itu harus kita utamakan, Ustaz? Jadi selama ini mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab secara gamblang gitu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menutup shop di depannya gitu Pak, yang masih kosong itu kadang ada orang yang terdekat sama shop yang masih kosong itu malah mempersilahkan yang lain untuk maju. Biasanya shop yang terdepan kadang seperti itu. Lalu saya ingin tahu bagaimana, atau ada hadis yang menyatakan menutup shop itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Kemarin ada share-sharean di grup kita itu tentang harus melihat hilal itu. Jadi untuk semua liruyati itu, jadi harus melihat bulan. Saya agak gemetaran. Kok jauh dari yang kita lakukan itu loh. Artinya kita kan dengan hisab itu sudah mantap gitu. Saya sudah sangat mantap. Tapi kan kok itu seperti itu. Ini di bagaimana yang kalau di kita jelas ada pendapat yang seperti itu dan masuk di grup kita itu loh. Itu siapa itu? Kemudian yang kedua terkait dengan zakat fitri tadi kan sudah sangat jelas ya, untuk yang berhak untuk menerima, untuk menyempurnakan puasa kita dan untuk orang miskin. Nah, kemarin ada masukan ya dari saudara saya, gimana kalau zakat fitri itu kan sudah sama melimpah, kalau itu digunakan untuk yang lain apakah bisa? Saya tidak berani komentar karena keilmuan saya sangat terbatas. Ya sebenarnya kalau orang mau hidup apa adanya sebenarnya sudah cukup ya. Yang membuat mahal itu gayanya. Yang membuat mahal itu gaya hidup, gengsi. Dan ini saya kemarin pada saat misi di Klaten, ya di Wedi itu, ya itu saya satu yang mengantar saya karena dia mau nanya, akhirnya tidak sempat, akhirnya dia mengantar saya sampai ke rumah. Nah ternyata dia itu orang singkatan dari pokoknya anti riba lah, anti riba, pejuang anti riba, ya. Dia sering menjadi mediator untuk penyelesaian utang, iya. Nah salah satu yang paling banyak
dilakukan oleh banyak orang yang tidak sadar, dan kemudian dia kecekik oleh hutang, pinjol. Iya, sampai seorang dokter itu bunuh diri gara-gara pinjol. Gampang sekali dapatnya, kasih KTP, kemudian setelah itu kalau tidak dibayar, itu pelipat gandanya 30% loh ya. Itu bukan wah itu membunuh orang ya. 30% pelipat gandanya, dan itu dihitung terus gitu. Ya, kalau kita tidak bayar, KTP kita disebar. Hati-hati dengan orang ini. Dikata-katain, wah, kebun binatang itu saya kira kurang gitu ya. Dengan kata-kata kotor, ya, tidak bisa dipercaya. Hati-hati dengan orang ini, penipu besar. Nah, itu dari pinjol itu. Makanya dia mediator itu. Nah, mediatornya kalau yang seperti itu ya, karena pinjol itu yang banyak itu, akhirnya kalau gampang katanya, kalau misalnya pinjol yang ini tinggal kita temui orangnya, bisa nggak kembali modal? Kalau nggak bisa, kita laporkan ke polisi. Bank Plecit itu karena rata-rata tidak punya izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kembalikan aja modal, mau nggak? Daripada tidak kembali modalnya sama sekali. Nah, jadi biasanya mau. Ada ancaman nggak terhadap Anda? Tapi seorang dokter bisa bunuh diri gara-gara pinjol juga. Dokter muda baru mau berkarir, terpincut dengan ini, dia butuh uang. Nah, pakai ini, sementara untuk masukan dari bidang kedokterannya dia tidak bisa. Makanya hati-hati. Dan yang paling banyak juga kena itu adalah anak-anak SMP. Ya, anak SMP itu banyak kena itu. Nah, hati-hati dengan pinjol pokoknya. Karena dia tidak tahu, akhirnya yang ditagih orang tuanya. Tahu-tahu utangnya 50 juta. Iya, anak-anak yang tadi anak SMP itu ingin status, mau gaya, handphonenya bagus. Nah, tapi dia tidak tahu ternyata utangnya melipat. Jadi hati-hati nih, ya. Kalau ada jamaah kita, nanti hindari itu pinjol itu. Itu jelas ribanya, jelas mencekiknya. Nah, terus bagaimana dengan ini? Apakah dia berhak? Iya, yang pertama kali kita bantu adalah saudara kita, karena saudara itu bukan menjadi tanggung jawab kita untuk misalnya meninggal, ya, tidak langsung, dia masih harus ke anak kita, ke orang tua kita langsung. Nah, saudara itu menjadi yang berhak untuk diberikan bantuan. Nah, tapi sampai diingatkan, kalau ada orang yang berhutang karena judi, ya, kan ada yang begitu, ya, lazismu atau lazis, lembaga milik zakat atau Baznas itu ya termasuk membantu itu. Lunasi utang-utangnya sedapat mungkin, tapi diingatkan jangan lagi terlibat dalam judi. Ya. Nah, kebanyakan baleni meneh. Betul. Termasuk tadi utang itu, dia sudah dilunasi, paling banyak itu dia utang lagi. Nah, kalau dia utang begitu lagi, kita tidak wajib lagi untuk membantunya. Karena dia sudah diingatkan, jangan karena kita tidak bantu lagi, dibantuan hanya satu kali saja. Tapi yang namanya kebiasaan utang itu kayak karakter. Iya, no money. Nah, itu bahaya tuh, ya. Lihat saja siapa yang suka ngutang. Ya. Kemudian jadi itu ya, kita wajib membantu. Nah, kalau ada keluangan lagi ya bantu lagi, tapi sambil diingatkan. Ya. Yang berikutnya menutup shop, ya, menutup shop bagaimana? Kalau misalnya ada yang kosong, ya memang yang paling bagus mengisi. Tapi kadang-kadang kan kita karena ya orang Jawa, ya biasanya monggo. Saya juga ikut-ikut monggo. Silahkan, ya. Nah, saya mempersilahkan itu, tapi memang betul shop pertama itu adalah yang paling utama untuk diisi. Kemudian shop berikutnya dimulai dari tengah ke kanan kiri, kanan kiri berimbang. Ya, kalau ada yang kosong begitu, diisilah lebih dahulu yang kosong. Ah, tapi boleh nggak kita menawarkan? Ya, sebagai orang Jawa, siapa tahu pahalanya itu ada di sodako menawarkan itu. Iya, pahalanya kan macam-macam kan. Wah, dia memperkenankan itu karena orang ini jarang ke masjid. Ya supaya ininya. Jadi sodako pahala. Ya bagi saya tidak ada masalah. Bagi saya. Tapi bagi orang tertentu eman-eman katanya. Orang berebut itu. Sama sebenarnya dengan majelis ilmu ini.
Didoakan oleh Nabi SAW yang duduk di saf pertama, didoakan mudah-mudahan Allah lindungi dia. Kemudian yang kedua, yang malu-malu, maka Allah juga malu kasih ilmu dia. Agak lambat dia, ya, agak lambat dia. Kemudian yang ketiga itu yang berpaling, ya, yang jauh. Ini enggak menyinggung yang di belakang ya. Ya, yang jauh, maka Allah akan berpaling darinya. Makanya diisi yang sop-sop yang di awal-awal. Ya, sop-sop awal-awal itu mulai dari 1 sampai 10 kan. Saya kira gitu ya. Kemudian berikutnya tadi satu, Pak. Hadis melihat hilal. Betul hadisnya. Ya. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal. Ya. Wala tuftiru hatta taraw. Jangan juga kamu berbuka, ini maksud Syawal, hingga kamu melihatnya. Fa in gumma alaikum faqduru la. Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka tentukanlah, hitunglah. Nah, hitunglah, faqdurulah, bisa juga tentukan, bisa juga nanti ada hadis faqmilul iddah salasin. Maka genapkan hitunganmu menjadi 30. Itu hadisnya sahih semua. Ya, sehingga pada masa Nabi SAW itu yang diberlakukan. Nah, sementara bagaimana dengan sekarang? Ya, ada hadis Ibnu Umar yang lain muttafaqun alaih yang mengatakan inna ummatun ummiyah. Kami ini umat yang ummi. Sama-sama dari muttafaqun alaih dari Ibnu Umar juga. Kami ini umat yang ummi. La naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa menghisab. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu begini dan begini. Ya, kadang 30 hari, kadang 29 hari. Lah, oleh Muhammadiyah dan ulama-ulama yang lain yang modern, dia mengatakan melihat hilal itu hanyalah untuk menentukan kapan kita mulai beribadah. Bukan ibadahnya itu sendiri. Tapi sebagian mengatakan melihatnya itu sendiri adalah ibadah. Kalau Muhammadiyah tidak, yang ibadahnya itu ya sholat, ya kemudian kita zakat, ya jadi itu, ya. Nah, bukan melihatnya. Kalau melihatnya hanyalah metode, ada metode ru'yat, ada metode hilal. Itu pandangan itu, insya Allah akan terus berlaku seperti itu. Dua pandangan itu. Ya, jadi sudah tidak masalah. Nanti Lebaran ini menurut Muhammadiyah karena hanya 1 derajat, ya, nah pasti akan berbeda. Kalau Muhammadiyah sudah masuk, ya. Kalau nanti Idul Adha juga sama, nanti akan tetap berbeda. Tidak usah saling menghormati saja, ya. Tidak usah menyalahkan karena masing-masing punya metodenya. Ya, kita mau dibid'ah-bid'ahkan, monggo. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin. Ya. Begitu saja. Matur nuwun. Satu lagi apa, Pak? Zakat fitrah tadi. Pemanfaatan zakat fitri. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Zakat fitrah beda dengan zakatul mal. Kalau zakatul mal boleh, ya, boleh dimanfaatkan untuk yang lain, untuk memberdayakan dia, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau zakat fitri juga bentuknya dalam bentuk makanan. Ya, saya kira itu mudah-mudahan Allah memaafkan kita.